Untuk background-nya boleh Ibu tidak dipakai, kalau memang tidak bisa. Untuk daftar absennya gimana ini? Bapak, Ibu, nanti untuk absensinya saya bagikan 20 menit sebelum selesai ya acaranya. Siap. Siap, Bu. Bu, mohon maaf sebelumnya izin bertanya, apakah kegiatan webinar ini menyediakan sertifikat juga ya? Iya Ibu, nanti setelah selesai sertifikatnya kita kirim ke email masing-masing ya Bu ya. Jadi jangan lupa nanti diisi daftar hadirnya dulu. Oke, terima kasih Bu atas informasinya.
Bu Ida, saking lamanya saya lupa background, lupa ngatur background itu. Alah kak, kak mah, alah kau. Mohon maaf sebelumnya Bu Haryani Harhab, ada apa Bu ya? Raise hand. Belum sudah, untuk nanti itu mungkin. Oh, sudah rame ya? Sudah ada 183 peserta. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Itu bukan bahasa Indonesia, bukan? Bukan, maksud aku umum. Udah saya. Oke Ibu, Bapak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan Ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Lale Andiyanti Kartini SPD selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris Zona 3 Kabupaten Lombok Tengah. Yang terhormat Bapak Lalu Tahirudin SPD selaku Kepala SMPN 6 Pujut. Yang terhormat Ibu Ida Prayatni SPD GR MPD selaku Guru Bahasa Inggris SMPN 12 Ratap Pujut. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada sore hari ini. Welcome to our first webinar. Jadi webinar seri 1 yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Inggris Zona 3 Kabupaten Lombok Tengah. Yang tentunya semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, yang mana tema webinar kita pada sore hari ini adalah pengelolaan kinerja PMM, persiapan bukti dukung, dan observasi kelas. Tentunya materi ini adalah materi yang sudah Bapak Ibu tunggu-tunggu dan juga sedang menjadi bahasan yang viral di antara kita semua para tenaga kependidikan, karena tentu Bapak Ibu guru sudah mengisi RHK pada aplikasi PMM. Nah, tentunya Bapak Ibu, kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini dinaungi oleh MGMP Zona 3 Kabupaten Lombok Tengah Bahasa Inggris akan dilaksanakan selama 1 jam 30 menit dengan 2 narasumber. Bapak Ibu akan dibersamai oleh Bapak Tahirudin SPD dan Ibu Ida Prayatni SPD GR MPD. Bapak Tahirudin SPD adalah Kepala Sekolah SMPN 6 Pujut dan juga beliau adalah guru penggerak angkatan 7.
Dan Ibu Ida Prayatni SPD GR MPD, beliau adalah guru bahasa Inggris SMPN 12 Satapujut. Beliau juga adalah guru penggerak angkatan 7. Selain itu, beliau adalah tutor MKU Bahasa Inggris Universitas Terbuka. Nah, nantinya kegiatan pada sore hari ini akan kita awali dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Lale selaku Ketua MGMP Zona 3 Kabupaten Lombok Tengah Bahasa Inggris. Kepada Ibu Lale, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan seminar tentang pengelolaan kinerja BMM untuk persiapan bukti dukung dan observasi kelas pada praktik pembelajaran dan pengembangan kompetensi dapat terlaksana dengan baik. Saya atas nama Ketua MGMP Bahasa Inggris Zona 3 Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya dan tidak terhingga atas bantuan dan dukungan para pengurus dan para guru secara keseluruhan dalam mengupayakan kegiatan seminar ini. Kegiatan webinar ini diharapkan menjadi media informasi dan media silaturahim untuk saling bertukar informasi dan pengalaman antar guru sehingga dapat mengembangkan pokok dan fungsi sebagai pendidik ke arah yang lebih baik serta dapat meningkatkan profesionalisme kinerja selaku pegawai pemerintahan dan pengabdian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai media informasi dan organisasi MGMP Bahasa Inggris Zona 3 Kabupaten Lombok Tengah mudah-mudahan dapat memenuhi harapan dan kepentingan serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh guru bahasa Inggris. Selain itu, diharapkan pula dengan adanya kegiatan webinar ini dapat memperluas wawasan para guru, terutama guru bahasa Inggris, untuk dapat mengetahui bukti dukung apa saja dan bentuk pelaksanaan observasi kelas yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja kita sebagai guru sebagai bagian dari rencana hasil kerja. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berharap mudah-mudahan upaya dan ikhtiar kita yang sederhana ini kita lakukan mendapatkan siraman kebahagiaan dan ridho darinya. Demikian sambutan saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lale atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, setelah penyampaian sambutan ini, kegiatan kita selanjutnya tentunya nanti adalah pemaparan Terima kasih kepada Ibu Lale atas sambutannya. Nah, Bapak Ibu, tentunya saja setelah sambutan tadi, kegiatan kita selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, yaitu Bapak Tahirudin SPD dan Ibu Ida Prayatni SPD GR MPD. Nanti setelah sesi materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab langsung. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan nanti kami akan notice dan langsung memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin ada terkendala sinyal bisa langsung disampaikan pertanyaannya di room chat yang sudah ada ya, di Zoom room chat. Baiklah Bapak Ibu, karena sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Tahirudin selaku narasumber kita. Mari kita lanjutkan kegiatan kita ini dengan sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Tahirudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditayangkan nanti sama Ibu Ida, saya ingin mengatakan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Arnisa Maulida sebagai host
Ibu Lale sebagai Ketua MGMP, dan kami berdua, Ida Prayatni dan saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah media kita sharing bersama, bukan berarti kami ini hebat. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan berpantun sedikit ya. Baju putih berkain katun, lengan panjang sebuah kemeja. Izinkan saya berpantun sebagai motivasi dalam bekerja. Dahan waru berdaun lebat, terderai angin menjelang sore. Rekan guru yang terhormat dan hebat, mari kita kelola kinerja. Lingkar wajah berbentuk opal, di atas kepala rambut berjajar. Sasaran kinerja lebih kontekstual, ayo tingkatkan kualitas belajar dan perilaku kerja. Oke, demikian pantun saya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja, yang dimana kemarin kita sudah melaksanakan perencanaan kinerja. Yang selanjutnya kita akan melakukan ada 3 tahap: perencanaan, penilaian, dan pelaksanaan dan penilaian. Oke Bapak Ibu, dalam kemarin Bapak Ibu, apakah sudah semua Bapak Ibu sudah menyelesaikan rencana perencanaannya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke lah Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa kita laksanakan. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita merencanakan, kita akan berlanjut ke pelaksanaan dan penilaian. Itu ada 3 tahap Bapak Ibu yang akan kita laksanakan. Yang mana yang selanjutnya kita akan melihat pelaksanaan observasi. Pada tahap ini, Bapak Ibu bisa melihat dengan POM pelaksanaan diskusi, ini ada langkah-langkah observasi. Nanti Bapak Ibu akan menyentang target perilaku untuk dia pelajari. Nah, sebelum menentukan jadwal, nanti diskusikan dengan kepala sekolah. Ya, dan menunjukkan dokumen baru, mengajukan ke aplikasi dalam bentuk PDF. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa diperiksa dulu sebelum melakukan atau mengumpulkan dokumen yang akan diupload. Baiklah Bapak Ibu. Nah, dalam pelaksanaan observasi ini kita di sini adalah ada 4 formulir. Ya. Ada formulir di sini, ada 4, yaitu formulir A, B, C, dan D. Nah, yang mana formulir A ini adalah pelaksanaan pra-observasi, yang termasuk di sini adalah bagaimana pelaksanaan observasi di sini. Bapak Ibu nanti akan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pra-observasi ini. Silakan nanti ada POM yang akan sudah tersedia di sini, POM A, yang ada di di diskusi persiapan observasi oleh Kapsek. Nah, selanjutnya atasan akan melakukan formulir B dengan pelaksanaan observasi. Nah, dan mengisi dokumen tindak lanjut, formulir C tindak lanjut, observasi belajar PMM, sumber kegiatan dan lain. Nah, selanjutnya adalah tindak lanjut observasi. Lanjut ke bawah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses pelaksanaan ketika kapan kita akan mengajukan ini. Silakan Bapak Ibu akan berdiskusi dengan kepala sekolah dalam melaksanakan pra-observasi. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebelum kita melaksanakan observasi itu? Silakan nanti Bapak Ibu
dalam praktik pembelajaran itu nanti cek langkah observasi yang sebelumnya Bapak Ibu sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, apabila Bapak Ibu guru sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, maka Bapak Ibu akan mengecek cek langkah observasi. Nah, selanjutnya, nah nanti sambil menunggu, ini isi dokumen persiapannya ini sudah ada, nanti tinggal diklik. Nah, nanti tinggal diklik sambil menunggu atasan untuk melakukan pengecekan atau persetujuan. Nah, nanti silakan kita akan memilih indikator yang akan diobservasi. Contohnya misalnya ketentuan kelas. Nah, di mana observasi dinilai hasilnya yaitu terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dan aktivitas. Nah, ini Bapak Ibu, apa perilaku spesifik yang kita pelajari dan tampilkan dalam observasi ini. Nih, Bapak Ibu bisa memilih Bapak Ibu bisa memilih 1, 2, bahkan ketiga-tiganya daripada perilaku spesifik yang akan kita klik di sini. Nah, selanjutnya, selanjutnya apa yang sekarang kan Bapak Ibu nanti akan mempelajari target perilaku yang akan nanti Bapak Ibu akan tulis. Nah, nanti silakan akan ditulis sama Bapak Ibu. Nah, ini adalah target perilakunya. Nah, ini formulir diskusi persiapan Bapak Ibu. Nah, silakan setelah melakukan diskusi dengan kepala sekolah tinggal mencentang ini. Nah, sebelum jadwal inilah formulir A-nya itu Bapak Ibu. Formulir A-nya apa isinya? Tanggal, kapan ini? Silahkan Bapak Ibu kembali sebelum menentukan jadwalnya, Bapak Ibu silahkan diskusi lagi sama kepala sekolahnya. Kapan dia siapnya? Nah nanti tanggalnya misalnya tanggal berapa? Nah, jenjangnya SMP misalnya pilih kelasnya di sini, dipilih kelas 7 atau kelas 8. Nah, mata pelajaran atau proyek. Nah, jabatan jam observasi Anda juga dapat menuliskan catatan lain, ini boleh yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah setelah melaksanakan observasi, jadwal observasi, setelah sudah nanti tinggal menunggu jadwal observasi yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, apa saja bahan yang akan Bapak Ibu persiapkan dalam melaksanakan observasi itu? Nah, nanti Bapak Ibu akan mengunggah dokumen RPP. RPP yang maksimal itu adalah 10 MB. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah RPP itu dari bulan Januari sampai bulan 6 bulan lah pokoknya ya, sampai bulan Juni? Oh enggak, Bapak Ibu bisa memilih RPP yang akan Bapak gunakan waktu diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, setelah mengunggah RPP itu, apabila Bapak Ibu ingin mengumpulkan, tapi masih ingin mengumpulkan, Bapak Ibu sudah yakin dengan akan mengumpulkan, atau boleh disimpan Bu, di draft saja, di draft. Nah, nanti masih apakah belum mau dikumpulkan apa tidak, ya nanti di draft dulu, atau Bapak Ibu silakan kumpulkan. Nah, selanjutnya pelaksanaan observasi itu Bapak Ibu, nanti ada praktik pembelajaran. Nah, pelaksanaan observasi. Di dalam pelaksanaan observasi Bapak Ibu, setelah mengumpulkan dokumen persiapan itu, nanti di sini menunggu atasan untuk menyetujui. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, ya kalau belum dikumpulkan, boleh dicek lagi. Silakan dicek target perilaku, dokumen persiapan yang akan kita laksanakan. Nah, sambil menunggu kepala sekolah untuk menyetujuinya. Nah, setelah
kepala sekolah. Nah, nanti itu akan dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu, rincian observasinya nanti operasi kelas itu akan berlangsung yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu sepakati di atas tadi. Nah, misalnya contoh observasi yang dilakukan sesuai jadwal. Nah, nanti tanggal 1 Maret 2024, jenjangnya SD atau di sini kelas 2, mata pelajaran terserah matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, di sini atasan akan mengisi dokumen observasi. Nah, di sini kepala sekolah dia akan mengisi dokumen penilaian observasi Bapak Ibu. Nah, fokus dari observasi itu adalah guru berkomunikasi positif untuk dalam suasana kelas yang kondusif. Nah, ada beberapa hal yang akan kita tergantung dari pilihan dari tadi yang di atas Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan observasi kelas, nah ada sebenarnya langkah-langkah sebelum nanti ada yang akan diisi, form yang akan diisi nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan observasi kelas di 2 waktunya. Nah, di sini observasi kelas itu di formulir B, ya, kami mungkin dulu tidak asing lagi sebenarnya di observasi kelas karena ada di guru penggerak itu ada namanya pra observasi, pasca observasi dan pokoknya setelah observasi, sebelum observasi kelas itu ada namanya coaching, ya, coaching untuk observasi kelas. Dan nanti setelah kita sepakat, kita menggali potensi yang akan Bapak Ibu laksanakan di kelas itu nanti, percakapan proses. Nah, observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dengan menyiapkan instrumen dan rubrik observasi. Nah, di sana sudah ada Bapak Ibu, sudah di aplikasi itu sudah ada. Nah, contoh daripada pra observasi, contohnya misalnya di sini mengambil tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP. Nah, jangan jauh dari RPP-nya Bapak Ibu. Apa yang misalnya tujuan pembelajarannya, murid dapat mengidentifikasi jaring-jaring makanan atau rantai makanan ini untuk pelajaran IPA. Nah, apa tujuan pembelajarannya harus jelas, ya. Nah, artinya disesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu upload ya, atau yang Bapak Ibu susun. Nah, nanti kepala sekolah akan melaksanakan pra observasi di sini. Nah, Bapak Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai, misalnya apa yang ingin Bapak Ibu capai dalam pengembangan kompetensi yang Bapak ingin ajarkan ke siswa. Nah, misalnya mengembangkan kemampuan intelektual dengan menyampaikan materi. Nah, apa strateginya? Nah, ini adalah contoh percakapan daripada pra observasi. Nah, guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Guru mempersiapkan modul ajar yang digunakan atau LKPD, lembar LKPD dan media ajar seperti LCD, layar dan laptop. Nah, di sini adalah guru menggunakan metode ceramah atau diskusi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu contoh daripada percakapan pra observasi. Nah, setelah ini, lanjut kita ke observasi pembelajaran kelas. Nah, ini contoh daripada observasi pembelajaran di kelas. Nah, di sini area observasinya apa? Mengidentifikasi aspek dan strategi pengembangannya. Ada enggak? Tinggal kepala sekolah nanti ini yang punya tugas untuk mencentang. Nah, nanti catatan pengapalannya, guru memastikan murid dapat memahami materi dan memberikan kesempatan kepada murid untuk terlihat aktif dalam kegiatan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Guru menggunakan modul ajar dan media ajar. Guru melakukan metode ceramah dan diskusi terbuka. Guru melakukan teknik scaffolding, ya. Nah, ini ada enggak? Nah, nanti itu dari kepala sekolah yang akan menilai setelah dilakukannya observasi Bapak Ibu. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah dilaksanakan observasi di kelas, nanti kita akan melaksanakan namanya pasca observasi kelas.
Nah, dari setelah melaksanakan, tapi diusahakan Bapak Ibu, usahakan dari jarak antara observasi dengan pasca observasi itu jangan terlalu lama, karena nanti lupa dia. Ya, Bapak Ibu nanti silakan apa catatan refleksi guru dari kepala sekolah. Nanti kepala sekolah membuat catatan refleksi. Kira-kira apa kelebihan yang yang materi pelajaran kekurangan atau kelebihan yang kita tanyakan kepada guru. Nah, misalnya pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan baik karena pada murid terlibat aktif. Nah, ini catatan refleksi guru. Terus topik percakapan. Nah, di sini, ini tadi sudah saya bilang, apa percakapannya? Mendiskusikan kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang berlangsung. Nah, ini artinya kita untuk perbaikan selanjutnya, Bapak Ibu, pasca observasi ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke slide. Nah, selanjutnya ke formulir C, yaitu di sini adalah diskusi tindak lanjut. Nah, di sini setelah dilakukan observasi, nanti kepala sekolah akan memeriksa. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditunjukkan untuk membantu atasan. Nah, nanti observasi ini akan dilakukan atasan, Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas, dilakukan dan efektif. Nanti ada formatnya nanti untuk penilaian daripada kepala sekolah. Selanjutnya guru melakukan strategi pengolahan. Nah, ini nanti belum dilakukan, misalnya ini penilaian daripada atasan, Bapak Ibu. Nah, misalnya guru melakukan komunikasi positif, guru belum melakukan strategi. Nah, ini kepala sekolah yang ranahnya kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah akan memberikan rekomendasi daripada bagaimana strategi pengumpulan itu. Nah, formulir diskusi tindak lanjut Bapak Ibu, di sini yang tadi sudah disediakan, sebenarnya tinggal apa tantangan yang hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang rencananya selama observasi. Misalnya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan, bagaimana caranya, cek hasil penilaian observasinya. Nah, ya, Bapak Ibu nanti silahkan, tergantung dari Bapak Ibu, apakah di sini refleksi guru itu dalam kesulitan dalam media dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah diisi cek hasil penilaian observasi oleh guru, nanti bisa dicek Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita sekarang memilih tindak lanjut. Nah, artinya di sini dia belajar platform Merdeka Mengajar. Apa tujuan yang ingin Anda lakukan meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, misalnya Bapak Ibu pengolahan kelas di pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, refleksi dalam pembelajaran. Nah, interaksi aktif dan empati terhadap peserta didik. Silakan Bapak Ibu yang memilih di sini. Nanti ada pilihannya di sini. Ya, pilih di sini ya, Bapak Ibu sudah ada refleksinya. Oke, untuk memilih tindak lanjut daripada nah, nanti sesudah kepala sekolah memberikan penilaian dengan mengumpulkan dokumen tindak lanjut, nanti Bapak Ibu bisa diskusi lagi dengan kepala sekolah dalam mengisi tindak lanjut juga. Ya, formulirnya silakan Bapak Ibu kumpulkan. Oke, selanjutnya adalah refleksi. Ya, Bapak Ibu, prosesnya adalah refleksi terhadap tindak lanjut diskusi lagi. Nah, nanti tetap ini Bapak Ibu, di sini refleksinya pengolahan emosi, menjalankan peran sebagai pendidik. Jadi sini ada pilihan-pilihannya. Sudah ada kapan memilih mempelajari, atau kalau ada yang diambil di RHK-nya di BMM. Nah, nanti ini Bapak Ibu akan memilih periodenya kapan, misalnya Mei atau Juni. Nah, di sini Bapak Ibu dalam mengisi form yang sudah tersedia dan dikumpulkan progresnya, nanti silakan akan berubah nanti Bapak Ibu ya. Nanti ini sudah ada sering pelajarannya 500 lebih katanya, maupun 500 maksimal ini 500 kata untuk Bapak Ibu bagaimana strategi pengelompokan. Karena kemarin kan tadi di sana strategi Bapak Ibu di atas tadi siswa itu maunya membuat kelompok sendiri. Nah, bagaimana strateginya membuat kelompok yang efektif?
Nah, apa yang upaya yang ingin dilakukan untuk mencapai tindak lanjut tersebut? Nah, Bapak Ibu akan melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kapan Anda akan melakukan aksi itu? Oke, sesudah itu Bapak Ibu, nah ini kapan akan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Nah, sudah ada apa dukungan yang dibutuhkan, misalnya mentoring, misalnya coaching, ada namanya di sini mentoring, ada coaching dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau materi eksternal. Nanti di sana kita akan meminta apa namanya dukungan dalam menyelesaikan atau dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid kita. Nah, Bapak Ibu, nah setelah itu kita akan kumpulkan, kalau mau silakan di draft dulu, disimpan di draft. Nanti kalau masih ragu, oke nanti bisa disimpan lagi, akan tersimpan. Atau boleh Bapak Ibu kumpulkan. Nah, ini nanti, nah, oke. Selanjutnya yaitu pengumpulan namanya refleksi, ya, pengumpulan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, sudah ada Bapak Ibu, tinggal di sini sudah menuju ke sini. Nanti kumpulan, nah nanti ini dia akan menuju ke formulir tindak lanjut pilihan belajar Platform Merdeka Maya, tergantung dari RHK yang Bapak Ibu pilih. Tujuan tindak lanjutnya, terus apa inspirasi yang baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas pendidikan yang ingin Anda lakukan. Selanjutnya, nanti kita sambil diskusi Bapak Ibu, kita saling tanya jawab, karena ini ada 2 pemateri. Oke, selanjutnya apa tantangannya nanti ditulis. Sudah ada disediakan di sini di formulir D, Bapak Ibu. Di sini formulir D ini sudah jelas. Boleh, kalau Bapak Ibu mau print sudah tersedia untuk ditulis-tulis, boleh. Tetapi sebenarnya sudah tersedia formulir yang apa tantangan. Di sini semua daripada namanya mulai dari apa persiapan observasi sampai dengan formulir D itu sudah disediakan tanpa kita sebenarnya harus mengeprint. Boleh saja, silakan Bapak Ibu kalau mau di print, boleh untuk ditulis-tulis. Ya, oke, selanjutnya pilihan belajar lainnya. Nah, apabila Bapak Ibu misalnya sebenarnya kalau Bapak Ibu memilih apa namanya pembelajaran di luar PMM, boleh. Nah, nanti apa inspirasi baru yang dapat Anda dari upaya tindak lanjut, ya ini sudah ada, tinggal Bapak Ibu menulis dia 500 kata, misalnya berdasarkan inspirasi Anda dapatkan ruang praktik Anda di ruang kelas supaya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak aktif. Apa tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi untuk melakukan hal tersebut? Oke, Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa dalam menyusun perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Misalnya 32, Bapak Ibu, nanti seorang kepala sekolah, bagaimana dia akan menilai? Bukan dari banyaknya RHK yang akan Bapak Ibu pilih. Yang akan dinilai oleh kepala sekolah adalah di sana nanti apa namanya perubahan kinerja, ya perilaku kerja, dan apa namanya tindak lanjut daripada perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya contoh sekarang Bapak Ibu sibuk saja mencari apa namanya sertifikat, tetapi di kelas kosong, itu juga salah Bapak Ibu. Itu bukan jadi penilaian. Pengembangan kompetensi itu adalah salah satu pertimbangan dari seorang pimpinan atau kepala sekolah. Yang sangat penting adalah Bapak Ibu nanti silakan merubah cara mengajar, ya, menjadi inspirasi. Ya, dulunya Bapak Ibu suka teriak-teriak di kelas, nah paling tidak itu berubah. Itulah nanti perubahan perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
nanti akan selesai, tinggal dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dan nanti silakan, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa kita saling bertanya jawab. Pesan saya, jangan khawatir Bapak Ibu, kebetulan memang saya kepala sekolah dan saya mengimbau kepada rekan-rekan guru saya di sana bahwa jangan khawatir. Bagaimana misalnya RHK itu tidak terpenuhi 32, ya tidak masalah, nanti kepala sekolah yang akan berdiskusi. Mungkin itu saja, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kita sama-sama saling diskusi untuk menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, karena ini adalah webinar pertama, mungkin ada yang salah kata, mohon maaf, itu karena memang terbiasa kita saling, mungkin udah lama sekali kita tidak, saya dan Ibu Ida udah lama sekali tidak melakukan webinar. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Tahirudin, terima kasih atas materinya. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, langsung saja kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Ibu Ida Prayatni. Kepada beliau, kami persilahkan. Oke, baik. Terdengar jelas suara saya, Bapak Ibu? Sebelum saya mulai. Jelas, Ibu, jelas. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi tadi sebelum saya memulai materi saya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tahirudin mengenai kegiatan dari praktik pembelajaran, ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ya pada pengelolaan kinerja PMM itu ada 3 penilaian. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Di sini ada poin-poin itu, poin-poin untuk mencari sertifikat ataupun menjadi pemateri dan sebagainya. Dan yang ketiga, penilaian ketiga adalah tugas tambahan. Ya Bapak Ibu ya, itu yang harus diingat. Nah, sebelum saya mulai nih Bapak Ibu, kita main game dulu deh biar enak ini ya. Mohon nanti Bu Ica untuk melihat ya jawaban di chat-chatnya. Jadi kita buat ice breaking dulu deh. Nah, ini adalah emoji. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah menebak. You have to guess nama-nama kota yang berdasarkan emoji ini. Silakan Bapak Ibu, ayo. Siapa yang bisa? Silakan nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? 6 ya, dan seterusnya itu silakan. Saya tunggu ya Bapak Ibu 5 menit. Ayo Bapak Ibu. Oke, ada nomor 1 Surabaya, 2 Bandung, 2 Medan. Ayo Bapak Ibu, 1 Surakarta, 3. Oke, ada lagi. Silahkan. Yang dari Pujut ini, mana ini? Nggak ada suaranya ini, nggak ada. Nomor 5 Malang. Oke. Sebutkan sama nomornya Bapak Ibu. Ada nggak yang bisa nomor 5 dan 6 nih? 4, 5, 6. Yang baru terjawab hanya nomor 1, 2. 2 Bandung. 2 Bandung. Oke, baik. Ada lagi 4 Kota Batu. Bukan Kota Batu. 3 Medan. Oke, 5 Makassar. Oke, ya. Medan. Ya. Oke, baik. Ada yang bisa menebak nomor 6? Nomor 6. Ayo. Nomor apa ya? Nomor 6 apa ya? Ayo. Ada yang bisa menebak nomor 6? Palembang nomor 6. Iya, betul sekali. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu. Wah, ini pinter-pinter semua ini. Luar biasa partisipasinya Bapak Ibu ya. Masih semangat. Jadi yang nomor 1 ini adalah Surabaya. Nomor 2 Bandung. Nomor 3 itu
Medan nomor 4, Semarang nomor 5, Makassar, dan nomor 6 Palembang. Luar biasa, tepuk tangan buat yang sudah bisa jawab semua ya, tepuk tangan buat diri sendiri, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi saya hari ini akan menyampaikan materi tentang apa sih bukti dukung itu dan cara mengunggahnya, baik itu pada RHK praktik pembelajaran, RHK pengembangan kompetensi, dan juga pada tugas tambahan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Saya akan memperjelas lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tahirudin. Jadi, pada pengelolaan kinerja itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada praktik ataupun kinerja pembelajaran di poin pertama, di RHK pertama, itu yang harus diisi ada 4, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, jadi yang diisinya itu, Bapak Ibu mengisinya langsung di fiturnya nanti. Yang tadi sudah disampaikan itu di situ fiturnya. Langsung Bapak Ibu akan lakukan itu di fiturnya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu akan mengisi formulir A. Formulir A ini adalah diskusi persiapan observasi. Kemudian setelah Bapak Ibu mendiskusikan formulir A ini, Bapak Ibu akan melaksanakan pelaksanaan observasi, yaitu formulir B. Nah, setelah itu, di formulir B ini nanti di pelaksanaan observasi, seperti yang Pak Tahir tadi jelaskan, akan ada 3 kegiatan di observasi itu. Yang pertama, pra-observasi, sebelum melakukan observasi, kemudian observasi, dan juga percakapan pasca observasi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pada saat ini, pada saat setelah formulir A ini disetujui. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari kegiatan observasi itu, maka akan muncul formulir C, yaitu tindak lanjut observasi. Tindak lanjut observasi ini adalah hasil dari penilaian kepala sekolah terhadap observasi Bapak Ibu. Seperti itu. Banyak yang nanya ke saya, yang mana sih formulir A, yang mana sih formulir B, yang mana sih formulir C? Ada nanti langsung ada kelihatan di fiturnya di PMM. Jadi don't worry. Kalaupun mau dipelajari, silahkan dipelajari di Perdirjen GTK nomor 7607 di pengelolaan kinerja. Di situ ada. Tetapi kalau mau lebih efisien, silahkan nanti Bapak Ibu lihat langsung di fiturnya. Nanti akan kelihatan. Dan setelah Bapak Ibu melakukan tindak lanjut observasi, nah di sini nanti di tindak lanjut observasi ini, Bapak Ibu akan ditawarkan apakah mau di PMM belajarnya ataukah di sumber kegiatan yang lain. Boleh seperti itu. Tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Tahirudin bahwa tindak lanjut atau rekomendasi kepala sekolah adalah Bapak Ibu harus melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya bisa belajar melalui PMM ataupun dari sumber belajar lagi yang lain, sumber pembelajaran yang lain. Nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut ini akan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan melakukan pengisian formulir D, yaitu refleksi tindak lanjut. Ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi begini, alurnya seperti ini. Saya sudah taruh paling bawah sepertinya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, sebenarnya seharusnya saya sampaikan di kesimpulan, tapi tidak apa-apa. Jadi, biar Bapak Ibu nyambung nanti dengan apa yang saya paparkan. Jadi, di bulan Januari, Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan, kan? Nah, di bulan Februari ini, yang harus Bapak Ibu lakukan bersama kepala sekolah adalah melakukan diskusi persiapan, mengisi formulir A. Jadi kegiatan yang pertama adalah Bapak Ibu melakukan pengisian formulir A sesuai dengan RHK pada praktik pembelajaran memilih dari 8 indikator. Kan ada yang metode pembelajaran, ada yang manajemen kelas, ada yang keteraturan kelas. Ya, di situ ada 8 subindikator dari 3 indikator tadi. Ada yang budaya positif, ada yang keyakinan kelas, dan sebagainya. Jadi di situ Bapak Ibu akan mengisi formulir persiapan tersebut. Nanti di paling akhir dari formulir A ini, Bapak Ibu mengunggah RPP-nya atau modul ajarnya.
Ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini dilakukan, di bulan Maret baru Bapak Ibu melakukan observasi kinerja. Di observasi kinerja di bulan Maret ini, kan tadi disesuaikan dengan jadwal kan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tahir. Setelah melakukan diskusi, Bapak Ibu menyusun jadwal bersama kepala sekolah, kemudian melaksanakan namanya observasi kerja. Di observasi kerja tadi sudah dijelaskan juga, ada praobservasi, ada observasi, dan pasca observasi, percakapan yang tadi. Setelah itu baru melakukan tindak lanjut, seperti itu. Nanti setelah ada selesai observasi ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan di formulir C. Ini A, B, dan C, upaya tindak lanjut. Jadi di formulir C itu adalah tindak lanjut dari hasil penilaian observasi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Apakah Bapak Ibu akan direkomendasikan belajar di PMM? Boleh. Apakah Bapak Ibu akan direkomendasikan untuk belajar di sumber lain? Juga boleh. Mengikuti diklat, seminar di GTK? Boleh. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi ini upaya tindak lanjutnya ini akan dimulai bulan April hingga Juni. Seperti itu. Nanti di akhir Juni ini Bapak Ibu akan melaksanakan refleksi tindak lanjut dari hasil belajar Bapak Ibu dari sumber PMM tadi ataupun dari diklat ataupun seminar dan sebagainya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya garis bawahi, garis merah. Nah, dari bulan Januari sampai bulan Mei ini, disinilah Bapak Ibu punya lini masa untuk mencari sertifikat, mencari diklat, seminar, dan mengerjakan laporan tugas tambahan jika ada. Jadi jangan terburu-buru untuk mencari sertifikat ya Bapak Ibu, karena masih banyak sekali ini waktu yang diselenggarakan seperti itu. Nah, ini yang poin yang penting ini. Unggah bukti dukung, baik itu pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, dilakukan setelah Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan praktik pembelajaran. Dari yang diskusi persiapan, observasi, upaya tindak lanjut, refleksi. Setelah kegiatan ini selesai, baru Bapak Ibu bisa mengunggah bukti dukung untuk pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan. Nah, itu outline-nya ya Bapak Ibu, supaya nanti nyambung di saya, di materi saya. Nah, balik lagi ke atas. Nah, kita akan membicarakan tentang bukti dukung ya, Bapak Ibu. Nah, di bukti dukung pada praktik pembelajaran, jadi yang Bapak Ibu unggah adalah dokumen RPP. Dokumen RPP. Ya, Bapak Ibu. Jadi di dokumen RPP ini adalah dokumen yang Bapak Ibu gunakan ketika observasi bersama kepala sekolah. Hanya itu. Jadi yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Tahirudin. Jadi yang diunggah adalah RPP pada saat observasi. Nah, seperti itu. Nah, selain RPP ini nanti, kan ada di RHK-nya Bapak Ibu ketika rangkuman kemarin di perencanaan, pasti disuruh untuk mengunggah dokumen KUSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, dan rekap kehadiran. So don't worry Bapak Ibu, yang mengunggah ini adalah kepala sekolah. Karena apa? Karena dokumen KUSP dan KUSP ini, terutama KUSP ini, tugas utama dari kepala sekolah dan didampingi oleh Bapak Ibu. Jadi ketika menyusunnya nanti ada Bapak Ibu di sana. Penyusunannya bersama dengan Bapak Ibu. Tetapi yang mengunggah adalah kepala sekolah, ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen RPP ini formatnya harus PDF. Ukuran maksimalnya adalah 10 MB. Ya, kita masih berada di dokumen praktik pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat bukti dukung pada pengembangan kompetensi. Nah, ini saya rasa sudah Bapak Ibu kenal ya lebih jauh mengenai RHK pada pengembangan kompetensi. Itu untuk mencari poin-poin tadi. Nah, yang paling saya soroti di sini adalah ini. Pada kegiatan untuk menjadi penelaah aksi nyata. Bagaimana dia ya? Penelaah aksi nyata, kemudian perangkat ajar ini harus, ini seperti ini, guru atau untuk penelaah ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita baik ataupun peran sebagai penelaah.
Nah, ini harus melalui seleksi dari pihak PMM. Jadi bagi guru yang belum pernah mendapatkan undangan untuk penyeleksian ini, jadi tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah kurasi dari PMM itu sendiri. Jadi tidak bisa guru biasa untuk melakukan kegiatan ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini sudah Bapak Ibu lihat kembali ya. Yang kemarin di bukti dukungnya. Nah, ini jadi seperti ini juga. Meningkatkan kompetensi sebagai penyusun perangkat ajar ini harus juga dikurasi. Ya, dimonitoring oleh pihak Kemendikbudristek. Harus terbit di menu perangkat ajar seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan untuk menjadi penelaah. Karena di penelaah itu Bapak Ibu harus lulus dari pelatihan yang diadakan oleh PMM. Ya, Bapak Ibu. Nah, balik lagi di bukti dukung pada pengembangan kompetensi. Ya, untuk bukti dukung yang perlu Bapak Ibu ketahui banyak ini di isu di belakangan bahwa sertifikat yang saya dapat di bulan Januari tidak bisa diakui. Nah, kalau melihat perdirjen ini saya dapatkan melalui pusat informasi dari PMM sendiri bahwa sertifikat yang didapatkan mulai Januari hingga Juni selama tahun 2024 diakui. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sumbernya dari mana? Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi tidak perlu khawatir kalau sertifikat Januari itu tidak bisa diakui. Padahal ini sudah diakui ya dari periode Januari hingga Juni 2024. Nah, nanti pada bukti dukung untuk pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baik itu di sertifikat atau apapun itu ada dua yang akan pilihan nanti di fiturnya itu Bapak Ibu bisa mendapatkan bukti dukung itu diuploadnya melalui bukti karya yang sudah dipublikasikan di PMM ataupun sertifikat pelatihan yang diperoleh melalui platform Merdeka Mengajar ataupun dari kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ingat formatnya juga harus PDF ukuran maksimal 10 MB. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini lagi informasi penting tentang bukti dukung pada pengembangan kompetensi, RHK pengembangan kompetensi. Jadi sertifikat Kombel itu ya, kalau saya dapatkan informasi melalui Kapten Belajar ID Provinsi Bali, itu sertifikat Kombel itu boleh ditandatangani oleh ketua komunitas dan kepala sekolah. Ya, dengan rinciannya harus ada program jam pelajarannya, berapa JP seperti itu. Ya. Kalau yang diadakan oleh MGMP boleh ditandatangani oleh ketua MGMP-nya saja. Nah, untuk Kombel biasanya kalau misalnya nanti ketua Kombelnya jadi narasumber, yang tanda tangan adalah kepala sekolahnya. Jadi untuk ketentuan sertifikatnya itu harus memenuhi ketentuan minimal tertentu. Yang pertama harus ada logonya, kemudian ada judulnya, nomor suratnya, nama pesertanya atau nama narasumbernya, status penerimanya apa, misalnya dia menjadi partisipan, peserta, narasumber, dan sebagainya. Penyelenggaranya siapa, kemudian tempat dan tanggalnya kapan, serta ada tanda tangan dan stempel ya Bapak Ibu seperti itu. Masih di bukti dukung untuk pengembangan kompetensi. Banyak isu-isu yang bertebaran di luar bahwa semakin banyak poin itu maka semakin banyak nih angka kredit saya. Nah, kalau dilihat dari Perdirjen GTK tadi, poin itu tidak sama dengan angka kredit. Lain halnya ketika SKP tahun lalu, semakin banyak kita mencari sertifikat, maka akan semakin banyak kita dapat angka kredit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, yang menjadi poin utama pada PMM ini adalah pada praktik pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Seperti itu. Tidak hanya terfokus pada pencarian sertifikat ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Untuk bukti dukung tugas tambahan, nah ini Bapak Ibu sama seperti yang tadi, formatnya harus PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Jadi di sini bukti dukung yang di-upload nanti itu di tugas tambahan adalah
surat kerja ataupun surat tugas beserta surat laporan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh atasan. SK-nya ya Bapak Ibu dan juga laporannya seperti itu. Nah, nanti di situ jangan lupa harus diunggah dalam bentuk format PDF. Nah, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan, kan dilewati saja. Jadi tidak perlu untuk diunggah ya Bapak Ibu ya. Jangan dipaksa kalau tidak ada tugas tambahannya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk mengunggah bukti dukung. Seperti yang saya bilang tadi di awal Bapak Ibu tidak bisa akan mengunggah bukti dukung pada RHK pengembangan kompetensi dan juga RHK tugas tambahan jika pada praktik pembelajarannya ini belum 100% selesai. Mulai dari diskusi, mulai dari observasi, tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Itu harus dilaksanakan dulu terlebih dahulu. Ya, sampai bulan April kalau tidak salah tadi. Jadi nanti sampai bulan Juni, sorry. Jadi nanti ini harus diselesaikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, baru bisa kita kumpulkan bukti untuk pengembangan kompetensi, sertifikatnya, kemudian SK-nya dan sebagainya. Jadi untuk mengumpulkannya tinggal Bapak Ibu nanti klik kumpulkan. Ya, jadi bukti dukungnya nanti berbeda-beda ya, tergantung dari RHK yang sudah disetujui. Kalaupun kemarin membuat satu RHK pada pengembangan kompetensi hanya menjadi partisipan seminar ataupun lokakarya, maka carilah seminar ataupun lokakarya dan nanti yang diunggah adalah seminar tersebut. Ya, jadi ini kita masih di pengembangan kompetensi. Klik kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, nanti akan kelihatan kemarin. Ya, ini. Jadi nanti kalau misalkan RHK-nya ini di sini meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri. Nah, ini kan kalaupun mereka harus mau ini, jadi harus mengumpulkan sertifikat pelatihan mandiri. Jadi nanti kalau misalkan hanya satu RHK, misalnya pelatihan mandiri di topik PMM, berarti kan 8 poin. Berarti harus ada 4 kegiatan. Berarti sertifikat yang harus diupload nanti adalah 4. Apakah sertifikatnya nanti harus dijadikan satu dulu, jadi satu slide, jadi satu PDF, atau pisah? Jadi nanti Bapak Ibu, yang diupload itu adalah 1 per 1. Jadi bukan dijadiin satu ya. Diingat ya Bapak Ibu, dan ingat maksimalnya harus 10 MB per slide. Per file PDF. Ya, Bapak Ibu itu harus diingat baik-baik. Jadi nanti kalau sertifikat topiknya di sini kemarin ada 8, maka nanti di sini akan muncul 8. Ya, sertifikat topik 1, topik 2, topik 3 sampai seterusnya. Seperti itu. Jika hanya mengambil satu RHK ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal diunggah, kemudian nanti lihat filenya, kemudian langsung lihat. Nah ya, ketika Bapak Ibu ingin mengunggah tersebut, kayak tadi sudah saya jelaskan, akan ada dua pilihan. Apakah Bapak Ibu akan mengunggahnya melalui laptop, ataukah mengambilnya dari bukti karya pada PMM. Terserah Bapak Ibu. Jadi PMM di sini mempermudah jalan Bapak Ibu ya. Apakah nanti tinggal diunggah lewat laptop, boleh, ataupun lewat bukti karya yang sudah disimpan di bukti karyanya langsung juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting dia PDF 10 MB ya Bapak Ibu, dan sesuaikan hati-hati, lihat kembali RHK-nya, lihat kembali sertifikatnya apakah sudah benar apa tidak ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Nah, setelah diunggah, nanti tinggal Bapak Ibu bisa cek apakah benar tidak ini sertifikat topik saya. Jika tadi mengambil mengambil RHK pelatihan mandiri di PMM. Bisa dicek ataupun bisa juga diedit. Kalau misalkan hasilnya tadi, ternyata saya salah, bisa diedit lagi. Nah, nanti diedit lagi, tinggal diunggah kembali ya dengan cara yang sama. Gitu ya Bapak Ibu. Tinggal diganti dokumennya. Kalau mau mengganti dokumen yang salah, tinggal Bapak Ibu klik kata edit ini. Ya, cek dulu kalau dia salah,
edit. Kalau tidak salah, tinggal Bapak Ibu kumpulkan. Nah, kalau misalkan masih ragu-ragu, boleh simpen draft, tinggal nanti dikerjakan kembali, ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti akan ada keterangan bahwa Bapak Ibu sudah mengumpulkan RHK sertifikat pada RHK yang sudah Bapak Ibu ampu, ya. Klik cek. Nanti setelah dicek, baru nanti setelah semua selesai, ya, di sini sudah 32 poin, maka ini sudah dianggap selesai pada poin RHK ataupun penilaian pengembangan kompetensi. Tadi sudah praktik pembelajaran sudah, kemudian sudah mengunggah pengembangan kompetensi juga sudah, baru setelah itu kita ke tugas tambahan. Ya, Bapak Ibu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ini ya di bawah ini ada dokumen KOSP, dokumen kehadiran kelas. Nah, nanti Bapak Ibu konfirmasi ke kepala sekolah. Jika belum diunggah, minta tolong ke kepala sekolahnya untuk mengunggah dokumen ini. Ya Bapak Ibu, KOSP ini dan juga kehadiran kelas. Nah, sekarang kita beralih ke tugas tambahan. Di tugas tambahan juga sama, tinggal Bapak Ibu kumpulkan. Nah, ini adalah unggahan bagi Bapak Ibu yang memiliki rencana hasil kerja, yang memiliki tugas tambahan. Kan ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi wakil kepala sekolah, ada yang jadi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, guru piket, tim TP2K, dan sebagainya. Jadi tinggal dikumpulkan. Kalau tidak punya SK tambahan, di skip aja. Nah, setelah itu sama, tinggal Bapak Ibu klik kata unggah ini. Perhatikan di sini ya Bapak Ibu mengenai RHK-nya. Jangan sampai salah. Ya, Bapak Ibu. Harus diingat-ingat. Jadi tinggal Bapak Ibu klik unggah, bisa Bapak Ibu lihat ataupun unggah melalui laptop boleh, ataupun mengambil dari bukti karya juga boleh. Tinggal Bapak Ibu pilih. Ingat foldernya atau filenya harus PDF maksimal 10 MB. Jika sudah diunggah, tinggal Bapak Ibu sama seperti tadi, tinggal dicek benar tidak, seperti itu. Jika salah, tinggal Bapak Ibu klik kata edit ini, tinggal diunggah kembali, ya. Maka setelah semuanya sudah diunggah, maka akan muncul konfirmasi dokumen sudah diunggah. Ada konfirmasi dari pihak PMM. Nanti dibaca apa benar tidak ini namanya, NIP-nya, jabatannya, periode jabatan, dan nanti ada keterangan apakah sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, nanti akan muncul konfirmasi, ya Bapak Ibu. Nah, nanti jika sudah benar, maka tinggal Bapak Ibu klik kata kumpulkan. Nah, ya Bapak Ibu, sekali lagi sudah saya jelaskan tadi di awal, Bapak Ibu harus menyelesaikan terlebih dahulu praktik pembelajaran ini, baru setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengunggah pengembangan kompetensi, setelah itu baru ke tugas tambahan. Tidak bisa acak, jadi dia merunut, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu atas materinya bagus. Yang sudah bergabung dan mendengar materi yang sudah disampaikan. Tadi Bapak Zahirudin dan Ibu Ida telah menyampaikan materi tentang pelaksanaan observasi, tindak lanjut observasi, persiapan observasi, dan juga cara unggah bukti dukung pada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi sudah disampaikan materi-materinya, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya nanti kedua narasumber kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu, karena tentunya kedua narasumber kita sangat mengerti dan sangat memahami betul materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Nanti langsung dihidupkan kameranya, nanti akan kami notice dan kami akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Dan juga mungkin tadi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk yang terkendala sinyal bisa langsung ditulis, diketik pertanyaannya pada room chat Zoom kita. Silakan. Oh, sekarang sudah ada 2 peserta yang sudah meraise hand ya. Pertama, saya persilahkan kepada Ibu Marheni Yuli Astuti. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya, Ibu. Iya, Ibu Maheni. Tidak ada Ibu Maheni ya? Ya sudah, kalau begitu kita langsung lemparkan saja kepada Ibu Isyundayani Nasution. Silakan Ibu, pertanyaannya bisa dinyalakan kameranya. Lanjut ya, belum. Meeting sana. Ibu Desi, bagaimana dengan Ibu Desi Dwi Cahyani? Ibu Desi bisa langsung disampaikan pertanyaannya, Ibu. Mikrofonnya diaktifkan, Ibu, mikrofonnya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Desi Dwi Cahyani dari SDN 066 Baris, Kabupaten Padang Pariaman. Ini saya ingin menanyakan tentang PMM, yang mana di sekolah saya sudah selesai, sudah pengajuan dan sudah setujui di kepala sekolah. Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan di kepala saya tentang pelatihan mandiri. Ada sebagian orang beranggapan bahwa pelatihan mandiri itu harus dikerjakan dulu, baru kita mengikuti webinar yang lain. Kemudian ada yang beranggapan tidak dikerjakan. Kemudian itu dulu, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon penjelasannya. Oke, langsung saja kepada narasumber kita, Bapak Tahir atau Ibu Ida, siapa yang hendak menjawab? Pertanyaannya berkaitan dengan pelatihan mandiri di PMM. Apakah harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru bisa mengikuti webinar di luar aplikasi PMM, atau bisa bersamaan, atau mana yang terlebih dahulu, Bapak? Silakan siapa yang hendak menjawab, Bapak Ibu. Silakan Ibu Ida, nanti saya menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi ya tadi ya. Menanyakan masalah mengikuti webinar. Apakah harus menyelesaikan pelatihan mandiri? Nah, ini yang terjadi ya Bapak Ibu. Ada sebagian besar dari webinar-webinar ataupun diklat yang ada di PMM itu, Bapak Ibu kadang tidak bisa masuk. Karena apa? Karena belum menyelesaikan pelatihan mandiri yang diinginkan oleh pihak penyelenggara. Jadi ini sifatnya tidak wajib untuk dilakukan, kecuali kalau Bapak Ibu memang benar-benar ingin mengikuti kegiatan tersebut, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti pelatihan yang diinginkan. Perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu, pelatihan ataupun diklat ataupun seminar ataupun lokakarya yang diselenggarakan baik itu melalui PMM ataupun instansi yang dipercaya, sebaiknya ya Bapak Ibu, pertama tidak memberatkan, kedua dimohon untuk linier dengan kegiatan Bapak Ibu di kelas. Misalnya sebagai guru bahasa Inggris, sebagai guru kelas, guru IPS, saya sarankan sebaiknya linier dengan atau dia ekuivalen dengan kegiatan Bapak Ibu di kelas. Jadi kalau ditanya apakah harus mengikuti webinar tersebut, kalau Bapak Ibu mau mengikuti kegiatan tersebut, maka harus dikerjakan seperti itu. Jadi ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, tidak harus. Jika memang ada webinar ataupun pelatihan yang lain tidak memerlukan penyelesaian diklat, penyelesaian pelatihan mandiri di PMM, maka carilah yang seperti itu, yang tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan pelatihan mandiri. Ya, saja jawaban dari saya, Bu Arnisa.
Oke, Ibu Ida, terima kasih Saya jawabannya. tambahkan sedikit, Bu. Tadi sudah lengkap sekali disampaikan oleh Ida. Waktu acara kopi bareng bersama Ibu Nunu, Kepala Dirjen Pendidikan Menengah, di sana beliau mengatakan bahwa dalam mengikuti webinar maupun pelatihan itu memang benar apa yang dikatakan Ibu Ida, bahwa itu harus relevan. Jangan webinarnya mengenai pertanian atau yang lain, begitu Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari saya tambahannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu saja, Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah menjawab. Bagaimana Ibu Desi, sudah jelas? Terima kasih penjelasannya dari Bapak dan Ibu narasumber. Saya merasa lebih jelas lagi tentang PMM. Apakah bisa di-share materinya nanti Bapak Ibu? Karena berguna nggak, rasanya ingin saya pelajari lebih dalam gitu. Takut salah dalam pengisian PMM nantinya. Oh ya, baik, boleh. Nanti saya share sekitar 10 menit lagi ya, Ibu. Ya, terima kasih Pak Ibu. Bu, kalau mau sebenarnya yang bukan yang gini, sudah bisa sebenarnya di-download di PMM. Nanti di pengelolaan kinerja itu sudah ada paling bawah nanti Bu, sudah lengkap di sana pengelolaan untuk guru, kepala sekolah, ada videonya dan sebagainya. Bisa nanti Ibu buka di sana. Oke, nanti tapi tidak apa-apa, nanti akan di-share oleh Mida. Tapi kalau mau yang dengan videonya, Bu. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Pak, Bu. Sumber, saya persilahkan kepada Bapak Riyadi, silakan Bapak. Pertanyaannya bisa langsung disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanya ini. Yang ingin saya tanyakan, tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana alur pengerjaan di PMN itu. Yang ingin saya tanyakan, mungkin Ibu Ida mengerti terhadap masalah kita sama di sekolah juga terkait dengan PLT. Jadi mungkin ada informasi baru Bu Ida ya tentang bagaimana kalau PLT yang mengerjakan, sedangkan sampai saat ini belum ada tombol khusus untuk PLT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Tahirudin, saya akan jawab ya pertanyaan dari Pak Slamet Riyadi. Ini rekan saya juga. Jadi Pak Slamet, untuk PLT ini masih proses aplikasinya masih dalam proses pengembangan. Jadi di RHK perencanaan pun, di perencanaan SKP, kita bilang SKP ya, di pengelolaan kinerja pada perencanaan pun Capsek yang masih belum definitif ataupun PLT tidak ada tombol untuk mengerjakan perencanaan tersebut. Yang baru hanyalah yang bisa mengerjakan adalah Capsek definitif. Tetapi ingat Bapak Ibu, walaupun beliau kepala sekolahnya masih PLT, tetap mereka akan memberikan penilaian kepada Bapak Ibu. Nanti insya Allah kemungkinan di akhir Februari ini, kalau tidak salah saya dengar kemarin info terbaru, akan ada fitur terbaru untuk Capsek yang PLT, karena ini masih dalam proses pengembangan seperti itu. Begitu saja Pak Slamet. Yang penting sekarang kita persiapkan dulu masalah RPP-nya, ya, seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Ida atas jawabannya. Selanjutnya kita langsung saja ya untuk pertanyaan ketiga di sesi tanya jawab pertama ini. Silakan kepada Ibu Yeti Narda Samosir, silakan Ibu, bisa langsung disampaikan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu narasumber. Yang pertama itu Bu, di saat diskusi observasi, apakah perlu
pada saat diskusi itu divideokan untuk bukti dukung. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa sih RPP yang harus diupload untuk bukti dukungnya? Banyak ini Bu pertanyaannya. Terus yang ketiga gini, nah, jadi kemarin pengisian RHK itu sudah cukup 32 poin dengan beberapa RHK gitu kan Bu. Tapi yang akan saya pertanyakan gini Bu, di RHK itu saya buat untuk mengikuti webinar hanya 2 kegiatan saja. Nah, terus bagaimana kalau kenyataannya nanti selama mulai Januari sampai Juni itu ternyata lebih yang saya ikuti webinarnya yang berkaitan dengan pribadi saya gitu Bu. Bagaimana untuk melanjutkan ke apakah memang hanya yang 2 itu saja yang saya upload begitu Bu. Kemudian begini Bu, ada teman beliau sudah mau pensiun bulan 12 ini. Jadi di sekolah mereka itu kepala sekolah nggak ada lagi Bu, udah pensiun yang bulan 11. Jadi PLT-nya tidak ada. Jadi pengisian RHK beliau Bu. Gimana kira-kira, mohon solusinya Bu. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Baik Bu Yeti, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu narasumber bisa langsung dijawab gitu. Oke, saya coba Bunda ya. Nanti bisa ditambahkan ya. Bismillah. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pertama tadi kalau masalah dokumentasi tentang diskusi observasi. Nah, sepertinya di sana tidak ada tertulis memang observasi, tetapi memang harus didokumentasikan Bapak Ibu ya, foto saja seperti kita bukti dukung atau termasuk aksi nyata di sana di dalam PNM itu sama lah, nanti akan dilaksanakan sekadar foto. Nah, untuk RPP pertanyaannya apakah kita harus mengupload, tadi sudah sebenarnya dijelaskan di slide, apakah kita akan mengupload RPP dari bulan Januari sampai bulan Juni ya? Tidak Ibu. Nah, yang akan Ibu persiapkan, yang akan Ibu upload, yang akan Ibu distribusikan dengan kepala sekolah adalah nanti sesuai dengan ketika Bapak Ibu melakukan observasi kelas. Hanya beberapa pertemuan lah Ibu, tidak harus beberapa materi yang kan 10 MB, nanti kalau terlalu banyak selama 6 bulan sudah cukup nanti. Nah, begitu Bu. Nah, selanjutnya batas kan Ibu mengambil 32 ya. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar atau pelatihan itu lebih dari kegiatan yang Ibu rencanakan. Ya, sebenarnya itu nanti Ibu akan masuk ke pertimbangan pimpinan atau kepala sekolah tergantung daripada tergantung dari hasil observasi kepala sekolah. Nanti yang akan menjadi poinnya adalah di sana adalah praktik pembelajaran dan perilaku kerja, Ibu. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, tadi pertanyaan yang ketiga ya. Apa tadi yang ketiga ya? Apa tadi pertanyaannya? Nah, yang ketiga, yang keempat ya. Ada 4. Nah, memang banyak sekali dari beberapa teman maupun komunitas-komunitas yang mengeluhkan tentang kegiatan yang menyetujui pimpinan atau kepala sekolah yang akan menyetujui ketika kepala sekolah itu sudah pensiun. Nah, nanti sama kasusnya dengan dengan PLT tadi Bu. Sambil akan menunggu Bu. Sepertinya perencanaan itu masih bisa sampai bulan Juni, Februari bisa. Kayak kemarin tadi anak buah saya ada yang GTT memang dia mengajukan mengajukan RHK, perencanaan RHK masih bisa.
Nah, dari kasus ini Ibu mungkin nanti akan menunggu proses siapa yang akan menjadi PLT maupun kepala sekolah. Insya Allah Bu tidak masalah, jangan khawatir, biarpun tidak ada kepala sekolah, nanti tinggal Ibu menunggu persetujuan itu. Insya Allah nanti setelah di pemerintah daerah untuk melantik atau ada PLT, tinggal menunggu, nanti sistem akan merubah sendiri, nanti tergantung dari dapodik Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Demikian kurang lebihnya, nanti bisa dilanjut, ditambahkan oleh Ibu Ida. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tahir. Bagaimana Ibu Yati? Apakah Terima sudah kasih jelas? Pak. Sudah Bu. Terima kasih Pak buat pemaparannya Pak. Baik, terima kasih. Oke, untuk rekan-rekan semua, link daftar hadirnya sudah dibagikan, bisa langsung diisi ya sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab sesi 2. Silakan bisa langsung diisi Bu ya. Karena masih ada waktu dan sepertinya masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab kedua. Kita utamakan yang raise hand ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja kepada Bapak Suhema SPD. Silakan Bapak langsung disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Suhema? Oh Ibu, maaf Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan bukti dukung yang akan kita ajukan berdasarkan RHK. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan RHK nomor 1, yaitu tentang partisipan kegiatan seminar atau lokakarya konferensi simposium. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah sertifikat atau dari webinar yang kita ikuti dalam bentuk komunitas, apakah bisa kita jadikan sebagai bukti dukung di RHK nomor 1 ini? Seperti ini kita melaksanakan seminar dalam bentuk komunitas. Nah, bisakah sertifikat ini dijadikan sebagai alat bukti dukung kita di RHK nomor 1? Yang kedua berkaitan dengan pelatihan platform mandiri yang kita laksanakan di PMM. Yang saya ingin tanyakan di situ, karena saya baru juga masuk, belum ada sertifikat yang saya dapatkan. Di sini nanti apakah sertifikat yang kita peroleh berdasarkan topik atau berdasarkan modul yang kita pelajari. Misalnya bimbingan konseling kita ikut pelatihan itu ada 2 modul. Apakah sertifikatnya 2 modul atau 1 saja berdasarkan topik yang kita ikuti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida bisa langsung dijawab. Saya tadi agak kurang mendengar karena di sini sinyalnya kurang baik. Tadi bisa diulangi Bu Arisa, apa pertanyaannya yang pertama? Pertanyaan Bu Suhema tadi berkaitan dengan contoh RHK yang bisa dimasukkan. Maksudnya contoh sertifikat yang bisa digunakan sebagai bukti dukung pada RHK partisipan webinar, seminar lokakarya gitu Bu Ida. Oh ya, baik. Boleh saya share screen lagi ya di materi saya itu sebentar. Nah, ini bisa terlihat ya Bapak Ibu. Ini sudah saya share di chat. Jadi untuk bukti dukung untuk penjelasan untuk ini sudah ada di sini, bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi untuk lokakarya konferensi ini, nah nanti di sini penjelasannya sudah ada. Harus tertera durasi atau jumlah jam seminarnya berapa. Jadi penyelenggaranya pun bebas asal dia kredibel. Di sini kredibel maksudnya apa? Misalnya dia dari komunitas belajar yang dari sekolah bisa, Kombel dari sekolah bisa, dari KKG boleh, MGMP juga boleh, kemudian dari webinar di GTK, webinar resmi juga boleh. Jadi selama itu Kombel yang bagusnya yang di PMM ya Bapak Ibu,
Jadi selama itu kombel, walaupun dia tidak terdaftar, tetapi itu adalah kombel sekolah. Walaupun tidak terdaftar di PMM, boleh. Komunitas belajar, boleh. Yang belum terdaftar di PMM juga boleh. Kemudian KKG yang belum terdaftar di PMM juga boleh. Kemudian MGMP juga boleh. Walaupun dia tidak terdaftar di PMM juga seperti itu. Jadi kegiatan kita hari ini pun juga bisa dijadikan bukti dukung di RHK ini untuk pengembangan kompetensi pada poin pertama, peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, tadi saya lihat, mohon maaf ya Bu Ica, saya tambahkan lagi, di chat itu, di room chat itu banyak yang bilang, bagaimana nih kalau misalkan yang menjadi narasumber adalah kepala sekolah, siapa yang tanda tangan? Nah, untuk ini yang harus tanda tangan itu adalah atasan kepala sekolah, boleh pengawas, boleh juga dinas, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan partisipannya guru-guru lain yang tanda tangan, boleh ketua kombelnya atau ketua KG-nya. Kalau yang kombel boleh ketua kombel dan kepala sekolah. Kalau misalnya ketua kombelnya yang jadi narasumber, yang TTD, yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya Bu Ica ya? Tadi saya agak hang sepertinya dengan sinyal ini. Bagaimana Bu Ica yang kedua? Yang ketiga di pelatihan mandiri. Apakah sertifikat itu sesuai dengan yang diselesaikan di pelatihan itu? Pelatihan mandiri. Untuk di pelatihan mandiri itu tergantung dari RHK Bapak Ibu. Ya, tergantung dari RHK Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan. Jika di RHK Bapak Ibu di pelatihan mandiri itu yang Bapak Ibu pilih 8 supaya bisa 32, maka selesaikan topik pelatihan mandiri tersebut sebanyak 8 modul. Boleh acak, tidak apa-apa. Yang penting 8 modul. Dan satu persatu dari setiap sertifikat yang didapatkan per modul harus wajib hukumnya untuk di-upload. Ada nanti pertanyaan, bagaimana nih Bu kalau misalkan saya di tengah jalan hanya menyelesaikan 4? Nah, ini kemarin saya dapat sosialisasi dari BGMP NTB dengan manajer talenta ASN, itu mengatakan seperti ini. Di sana akan ada konsekuensi bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan RHK-nya secara full. Ya, kalau misalkan 8 kegiatan maka harus 8 kegiatan. Kalau misalnya kurang dari itu, konsekuensinya ada di tangan kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan mereka mau kasih kurang bagus atau kurang, kan ada sangat baik, kurang. Nah, itu nanti berdampak di situ. Dan konsekuensi yang lebih besar lagi bagi Bapak Ibu yang ASN, baik PNS dan juga P3K, jika nanti pada proses perbaikan, nanti kalau tidak salah kemarin di manajer talenta ASN, saya bahwa kalau misalkan nanti pada ada proses perbaikan. Jadi proses perbaikannya pun masih tidak ada perbaikan sama sekali, maka konsekuensinya adalah Bapak Ibu akan terhambat untuk tunjangan profesinya. Maka dari itu dari awal sebenarnya disosialisasi, diwajibkan sebenarnya untuk merencanakan pengelolaan kinerja sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, jangan dipaksa untuk mencari sertifikat. Karena yang poin terpenting adalah pada praktik pembelajaran. So, kalau misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur nih 8, maka selesaikan 8. Karena pada proses perbaikan pun nanti itu dikasih, mungkin kalau tidak salah kemarin saya dapat itu 6 bulan juga. Tetapi pada 6 bulan, kan kita dapat dari bulan Januari sampai Juni toh. Juni sudah penilaian. Dikasih penilaian kurang bagus misalnya. Kemudian disuruh perbaikan. Ada perbaikan bulan Juli, Agustus sampai Desember. Tetapi nanti akan menjadi pekerjaan yang double karena Bapak Ibu harus membuat lagi SKP untuk bulan Juli sampai Desember. Maka dari itu konsekuensi ataupun RHK yang sudah Bapak Ibu pilih harus dikerjakan jika tidak mau
ada konsekuensi tersebut seperti itu. Dan itu pun juga tergantung dari penilaian kepala sekolah. Jawaban saya. Ada mungkin tambahan Pak Tahir? Ya Bapak Ibu, tadi sudah banyak dijelaskan. Sebenarnya untuk penilaian itu sudah sangat jelas bahwa itu sertifikat maupun itu adalah sebagai pendukung. Yang mana yang sangat penting adalah pelaksanaan pembelajaran, yaitu Bapak Ibu, pesan saya ini kebetulan sebagai kepala sekolah, yaitu refleksi diri, kita bisa berubah dan mau belajar. Nanti kalau masalah penilaian, ya baik-baiklah sama kepala sekolah, begitu Bapak Ibu. Itu saja tambahannya, Bida. Terima kasih. Bagaimana Bu Ida, Pak Tahir sudah penjelasannya ya? Ya, sudah. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan penjelasan. Sepertinya dilihat dari waktu, kita cukupkan saja ya rekan-rekan sesi tanya jawabnya. Karena tadi link daftar hadirnya sudah dibagikan, mohon untuk diisi Bapak Ibu ya, agar bisa kami segera proses sertifikatnya. Nanti setelah diisi, insya Allah segera mungkin kami akan mengirimkan sertifikatnya. Dengan selesainya sesi tanya jawab ini, selesai juga kegiatan kita sore hari ini. Tapi sepertinya kita ada sesi foto dulu, Ibu Ida ya? Ya, betul sekali. Mohon kepada rekan-rekan untuk menyalakan kamera. Pose yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng Bapak Ibu. Cari posisi yang bagus. Nah, Pak Slamet yang gagah. Mana Pak Sahri? Kalau di PMM itu durasinya kan di sertifikat 2-3 jam. Ini nggak ada 2 jam apa belum ini ya? Ini sudah 2 jam setengah, tapi nanti tenang aja Bapak Ibu, kami akan membuat dia menjadi 3-4 JP. Seperti itu. Kami akan bantu sebenarnya Bapak Ibu. Ada yang mau saya tanya sih kalau masih ada waktu barang sedikit gitu. Ya. Oke lah, lanjut sudah ini terakhir ini mungkin. Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini ya mohon maaf tadi saya mendengar saja sambil bawa kendaraan pulang dari sekolah ya. Jadi begini yang mau saya kenalkan diri dulu. Nama saya Cornel Purba. Saya dari SMP Negeri 15, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yang ingin saya tanyakan ini Bapak Ibu narasumber ya. Apa tipsnya sih? Karena gini ya, terutama dalam hal unggah bukti karya ya, dari pembuatan sampai nanti itu bisa menghasilkan sertifikat, berapa lama durasinya gitu. Karena kemungkinan kan begini, kita unggah belum tentu langsung dikurasi ya. Setelah dikurasi mungkin bisa jadi ada perbaikan kan gitu. Nah artinya seandainya ada perbaikan sampai jadilah dia sertifikat itu, sepertinya siasatnya seperti apa Bapak Ibu? Itu saja sih, singkat saja ya, untuk mengantisipasinya sehingga kita kerjakan itu berapa lama, ancang-ancang durasinya, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, saya coba jawab Bida ya. Makasih Pak. Kalau sekarang ketika kita melakukan mengirim bukti aksi nyata itu, biasanya dia cepat dalam respon dari PMM. Malah 2-3 hari bisa sekarang, karena kayak dulu harus lama kita menunggu. Kalau sekarang yang sepengetahuan saya cepat sekali direspon oleh pihak PMM, karena mungkin karena masalah RHK ini, mungkin itu yang saya tahu. Karena kemarin teman saya untuk membuat sebuah komunitas itu hanya beberapa hari sudah direspon apakah sudah ada perbaikan atau tidak. Tetapi tips dari saya, kalau memang biasanya jarang perbaikan, yang penting ada dokumentasi sama refleksinya, insya Allah dia akan diterima oleh pihak yang kurasi daripada pihak PMM.
Mungkin itu Bapak nanti bisa disambung. Iya, maksud saya gini Pak ya. Seandainya unggahan kita atau bukti karya kita dikembalikan suruh perbaiki. Ya, maksudnya temponya berapa lama lagi itu untuk mereka kurasi sampai menjadi diakui lah jadi sertifikat seperti itu. Sehingga kita juga ya, setahu saya memang tidak terlalu lama sekarang, 2-3 hari sudah misalnya diperbaikan, nanti kita kirim lagi, insya Allah 2-3 hari sudah bisa direspon. Karena pengalaman kemarin kita untuk membuat sebuah komunitas itu harus menyelesaikan beberapa topik. Nah, dari topik-topik yang sudah dilaksanakan langsung dia direspon dan ada perbaikan dan 2 hari sudah bisa direspon kembali dan sudah bisa diterima lah begitu Pak. Mungkin ada tambahan dari Bida, silakan. Baik, saya tambahkan. Ini agak berbeda ya. Mohon maaf, Mami. Mungkin itu experience-nya dari Pak Tahirudin. Jadi kalau saya kemarin itu dan juga beberapa teman, itu tipsnya begini, Bapak G. Sebelum Bapak melakukan aksi nyata, di situ ada form yang dibaca yang tertera di PMM. Nah, di PMM itu untuk melakukan aksi nyata, di situ ada rubriknya, ada instrumen ataupun rubrik yang harus Bapak Ibu baca dulu. Ya, di sana itu banyak yang dikembalikan karena apa? Karena tidak sesuai dengan rubrik yang ada pada aksi nyata tersebut. Misalnya kayak kemarin teman saya melakukan aksi nyata kurikulum merdeka, topiknya itu adalah kalau tidak salah keyakinan kelas. Di keyakinan kelasnya itu yang dia unggah, yang dia ceritakan hanyalah hasil akhirnya saja. Tetapi proses dalam pembuatan keyakinan kelasnya itu tidak didokumentasikan. Artinya proses kebersamaan dengan muridnya. Bagaimana caranya dia mengatur anak muridnya supaya dia berpartisipasi untuk membentuk sebuah keyakinan kelas itu, step awal, step sampai akhirnya itu tidak ada. Jadi itu dikembalikan. Jadi tips saya pertama adalah lihat kembali rubrik pada aksi nyata tersebut. Kemudian yang kedua adalah lakukan namanya umpan balik. Umpan balik ini tergantung dari suruhannya. Kalau umpan baliknya yang disuruh adalah dari para guru, biasanya 3-5 orang, maka lakukan itu. Kemudian difoto. Jadi ada hasil umpan baliknya, ada dokumentasi ketika ada seorang guru yang melakukan umpan balik. Kalau misalkan nanti umpan baliknya disuruhannya adalah umpan balik dari siswa, maka lakukan hal yang sama. Biasanya yang dikembalikan itu adalah tidak ada relevansi antara topiknya dengan isi materinya. Seperti itu. Dan kalaupun dikembalikan, teman saya kemarin ada, itu dia sampai menunggu sampai 2-3 minggu seperti itu. Karena kurasi dari PMM itu biasanya hari Rabu. Rabu awal bulan atau Rabu minggu ketiga bulan itu. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti dikembalikan, maka segera dilaksanakan. Kira-kira mungkin bisa nyampe 3 minggu lah seperti itu. 2-3 minggu. Itu pengalaman saya ya, berbeda dengan Pak Tahir. Karena memang pada saat ini ya seperti itu yang saya lihat di aksi nyata teman-teman. Karena mereka tidak sesuai dengan di rubrik yang diberikan oleh PMM seperti itu. Ya, enggak beda sebenarnya Bida. Karena dari pilihannya itu ada 3 biasanya, misalnya kita melakukan pengimbasan terhadap misalnya kenapa kurikulum berubah misalnya. Nah itu memang harus ditampilkan harus ditampilkan foto terus seperti yang disampaikan oleh Bida atau dalam bentuk misalnya dia berbentuk poster. Nah bisa saja nanti tergantung daripada ada 3 pilihan kalau tidak salah di sana. Nah kalau yang mengenai mungkin tergantung dari yang kurasi karena dari tim itu banyak.
tergantung dari tim itu mungkin. Apakah misalnya untuk ada kebetulan teman jadi kurasi itu cepat dia mengumpan balik lagi, memberikan respon kembali. Iya, Mungkin itu jadi saja. karena begini, ini kan sekarang rata-rata guru nih ya, hampir semua kayaknya ya, mengunggah bukti karyanya gitu. Takutnya server atau apanya, trafficnya jadi apa gitu. jadi Makanya saya down bilang tadi, trafficnya. ancang-ancang waktu yang ideal berapa lama gitu. Itu sih sebenarnya. Iya, Kalau itu memang, tadi saya iya. jelaskan. Kalau penjelasan Ibu mengenai isi dari sebuah bukti karya itu sudah jelas, Bu, ya sudah paham ya. Artinya ya mengingat ini minggu-minggu ini aja udah mulai rame kan di PMM kan, nggak bukti karyanya gitu ya. Jadi itu memang yang perlu kita siasati. Berarti berapa lama kita nanti mengajukan biar artinya waktu untuk jadi itu sertifikat tetap masih di apa namanya di fase pertama atau di apa ini yang pertama ini kan gitu. Di kuartal pertama, ya. Iya. Kuartal Oke lah, pertama. terima kasih ya Ibu dan Yeah. Bapak narasumber. Penjelasannya sudah cukup menurut saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ida, sudah cukup? Bapak Tahir? Yes, cukup. Ya, perlu diingat ya, satu poin yang saya dapatkan tadi dari para narasumber, untuk aksi nyata, untuk respon dari aplikasinya seperti yang sudah disampaikan tadi, biasanya di awal bulan dan minggu ketiga. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau menunggu respon dari PMM-nya ya kita sepertinya memang harus sedikit bersabar. Bagaimana Bu Ida tadi, sesi fotonya sudah? Belum. Diulangi lagi, Bu Ica. Kita ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan kameranya dinyalakan. Kita sesi foto dulu. Membuatku percaya padamu dan mendapatkan kembali kepercayaanmu dengan memelukku. Toh salah. Apa yang kau lakukan padaku adalah salah besar. Dan aku perbuatanmu itu, Buddha. Aku tidak akan. 1, 2, 3. Aku tidak bisa mengerti apapun. Ya. Satu kali lagi Bapak Ibu ya. Pose yang cantik yang ganteng. 1, 2, 3. Yang sejauh ini. Oke, cukup ya sesi fotonya. Karena sudah pukul 17.36, saya kira kita akhiri saja diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tahir dan Ibu Ida yang sudah membersamai kita pada kegiatan webinar seri 1 ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan yang sudah hadir di acara ini. Bapak Ibu peserta sangat luar biasa semangatnya. Dan tentunya saya sampaikan sekali lagi ke depannya MGMP Bahasa Inggris Zona Lombok Tengah akan mengadakan webinar seri selanjutnya. Saya harap Bapak Ibu tetap menunggu informasi webinar selanjutnya di akun komunitas kami di PMM. Nanti akan ada informasi webinar selanjutnya. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Salam dari Lombok. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ilmunya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa live.